Jadi bahkan kalau orang ulang tahun, orang itu nggak suka dirayain, pasti happy birthday, hope you've had a nice day, baru omongin kerjaan. Aku sempat dapat beberapa text message kerjaan dari berbagai orang, dan aku sempat mikir, ini mereka emang lupa ulang tahun aku atau sengaja ngomongin kerjaan dan nggak ngomong happy birthday. Jadi sempat kesel dulu kan. Jadi jujur kalau kalian bisa dengar suara aku agak raspy, langi-langi ini karena seperti biasa aku dan tim kita tuh ahlinya multitasking. Sekarang aku lagi dalam produksi sebuah film, jadi aku lagi syuting. Aku udah boleh bilang sih Panggonan Mingit 2 bareng Arifin Putra. Jadi sejak Agustus 3 tuh setiap hari aku syuting film, tapi setiap di sela-sela break tentunya kan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Jadi kalau pemain lain dan kru break, aku ada kerjaan lain yang harusnya istirahat. Jadi hari ini aku nge-host sebuah marketplace event. Jadi fashion brand lokal, brand beauty lokal, mereka semua dapat kesempatan untuk jualan di sini. Dan kenapa aku melakukan event Posh Market ini? Karena ini adalah salah satu cara aku membuat sebuah marketplace event yang mungkin kalau dari luar kelihatannya seperti marketplace event biasa, banyak brand-brand lokal beauty dan fashion, tapi sebenarnya niat aku berbeda. Niat aku bersama perusahaan aku Puella, yaitu platform digital aku, adalah untuk membuat sebuah marketplace event yang gak hanya asik untuk beli barang-barang unik atau yang diperlukan, tapi juga mengadakan acara-acara yang inspiratif. Makanya tadi kan aku menghadirkan podcast aku Bicara Cinta secara live, dan beruntung banget bisa menghadirkan Yoshi Sudarso yang tentunya kita tahu adalah seorang aktor yang gak hanya berkarya di Indonesia tapi juga di luar gitu. Jadi hari ini kegiatannya Posh Market, aku nge-host Bicara Cinta, sekalian bertemu langsung dengan fanbase aku juga Killers. Tadi mungkin teman-teman juga sempat lihat aku bener-bener foto satu-satu sama Killers, karena memang aku dan tim kita punya kesepakatan kalau kita mengadakan acara, Killers itu atau fanbase aku harus diprioritaskan dan harus diberi kesempatan untuk bisa foto one-on-one bersama aku. Kadang-kadang kalau acaranya lebih intimate, bahkan kita suka mengundang mereka buat makan bareng supaya mereka bisa ngobrol langsung sama aku. And that's very important to me, karena aku ngerasa kenapa salah satu alasan aku bisa bertahan selama ini di industri entertainment dan memiliki bisa dibilang karir yang stabil, ya salah satu reasonnya adalah doa dari para Killers yang mensupport aku dan benar-benar engage dengan hal-hal yang aku lakukan. So buat aku menyempatkan waktu sedikit untuk foto hanya beberapa detik sama mereka, it's nothing. Dan malahan aku yang ngerasa guilty kalau nggak bisa memberikan mereka waktu yang lebih banyak. Dan banyak dari mereka pun nama-namanya udah aku hafal karena I try to remember who they are. Banyak yang memang juga udah dari dulu menjadi Killers, so I know them pretty well. Dan usianya pun beragam banget. Tadi ada yang paling kecil namanya Queen, dia umurnya 7 tahun dan dia tuh supportive banget. Ada juga yang masih sekolah, ada yang lebih dewasa. So it's very nice to see bahwa fanbase aku pun sangat beragam in terms of generasinya gitu. Dan jujur ini setelah ini guys, aku balik lagi ke lokasi syuting di Serpong, dan kalau menurut call sheet kita akan syuting sampai jam 4 pagi. Jadi hari aku masih panjang, but I enjoy what I do. Dan ya mungkin teman-teman yang sekarang ada di sini juga udah cukup kenal aku. I like to be busy, malahan kalau diem aja itu stres. Jadi kayak gitu deh. Dan tadi kalian juga lihat aku diselamatin ulang tahun, walaupun ulang tahun aku kemarin waktu 17 Agustus. Tapi sama, kalau kalian tanya how did you spend your birthday, sebenarnya kemarin pagi aku bangun dan ke lokasi syuting, tapi beruntung banget nggak tahu emang PH-nya baik dan sengaja atau coincidence aja, kita syuting nggak terlalu malam, malahan sore-sore udah selesai. Jadi last minute banget aku dinner bareng manajer aku, bareng beberapa anggota tim dari perusahaan aku, dan juga of course my boyfriend was there too. Tapi that was it. Bener-bener kalau tahun lalu kan aku merayakan ulang tahun aku dengan ke Labuan Bajo, ngundang teman-teman aku dari US, dari UK untuk datang ngerayain. Tahun ini bener-bener it felt like a regular day. Rasanya seperti hari biasa banget, dan bahkan sampai sekarang aku nggak tahu bagaimana mendeskripsikan perasaan aku, karena di satu sisi aku agak
kaget loh, ulang tahun aku udah kemarin ya, udah 1 hari sejak ulang tahun aku berlalu. Time goes by so quickly. Tapi on the other hand juga, ini rasanya kayak hari yang biasa aja. Apakah ini yang orang bilang menjadi lebih dewasa setiap tahun? Setiap tahun ulang tahun menjadi suatu hal yang gak terlalu spesial lagi. I don't know. Tapi kayaknya perpindahan dari tahun 2003 ke tahun 2004 itu tercepat yang pernah aku alami dalam hidup aku. And it's scary karena ini membuat aku sadar bahwa hidup itu singkat dan semakin kita dewasa, waktu semakin cepat berlalu dan gimana ya, kita harus mengembrace setiap tahun yang ada. Tapi yang aku syukuri dan aku harap ini adalah sebuah value yang bisa diterapkan banyak anak muda Indonesia atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi dengerin ini, kalian bisa pahami juga adalah aku senang banget kita hidup dalam dunia yang sekarang tidak lagi terpaku sama sebuah angka yang tertulis di kertas. Mungkin kalau zaman dulu, zaman orang tua kita, zaman nenek kakek kita, laki-laki maupun perempuan ya, diharuskan usia segini itu harus kerja ini, usia segini harus punya keluarga, usia segini harus punya cucu, usia segini harus gini. Tapi beruntungnya kita sebagai manusia modern tinggal di zaman seperti ini adalah aku pribadi sadar ya, mungkin secara pemikiran, of course aku lebih dewasa. Serem juga sih kalau aku pemikirannya kayak anak umur 14 tahun. Tapi secara fisik kalau aku pribadi, hidup sehat aku selama ini dan lifestyle aku yang sangat mendukung benar-benar membuat aku merasa nggak ada perubahan di fase hidup aku yang sekarang dibandingkan remaja dulu. Kalau mungkin orang-orang di sekitar aku kadang-kadang ngerasa sekarang aku lebih cepet capek atau kalau workout badan lebih gampang sakit. Aku nggak ngerasain hal-hal itu. Jadi nggak tahu akunya yang halu atau memang aku secara fisik memang sangat sehat. Tapi aku bersyukur banget pada Tuhan, pada semesta bahwa kalau buat aku pribadi, cinta yang dulu waktu remaja atau SMP, SMA dengan cinta yang sekarang udah dewasa, secara fisik, energi dan juga motivasi untuk terus berjuang dalam hidup itu sama sekali nggak redup dan nggak ada perubahan. Malahan sekarang aku merasa aku lebih kuat, lebih berapi-api lagi. Dan nggak tahu ya, mungkin kalau cewek banyak sekali yang takut bertambah usia karena mereka ngerasa semakin dewasa mungkin semakin nggak keren lah, semakin nggak cantik lah, semakin nggak ABC lah. Tapi aku pribadi ngerasa bahwa cinta yang sekarang itu adalah versi terbaik dari cinta selama ini. Jadi kalau ada orang yang datengin aku dan bilang, "Cinta, kamu mau nggak sih umur 17 tahun lagi?" Jawaban aku serius ya, ini bukan pencitraan. Like serius, kalau ada yang bilang, "Do you wanna be 17 again?" I would say, hell no. Hard no. Enggak. Karena aku ngerasa jauh lebih keren, jauh lebih yakin dengan diri aku sendiri, jauh lebih percaya diri, jauh lebih, ya bahkan cantik. Karena jauh lebih cantik sekarang daripada umur 17 dulu yang nggak tahu cara dandan, fashion yang nggak karuan, dan wah hancur deh. So I'm grateful for where I am today. Dan mungkin omongan panjang lebar aku ini sebenarnya poinnya hanya satu. Aku harap semua wanita di luar sana yang nonton ini, cowok-cowok juga sebenarnya, kalian tidak takut bertambah usia karena jujur selain itu hanya mindset. Kalau kalian menghormati tubuh kalian sendiri, mengkonsumsi makanan yang tepat dan sehat bagi diri kalian, memiliki lifestyle yang baik, yaitu berolahraga dan banyak gerak, dan tentunya mengelilingi diri kalian dengan orang-orang yang positif dan membantu kalian terus berproses dan berkembang, menjadi lebih dewasa itu bukan satu hal yang menyeramkan. Malahan kalian akan sadar, wah setiap tahun aku tambah mengupgrade diri aku ya, setiap tahun aku semakin kece ya. Dan jujur ini bukan sok atau atau how do you say cocky in Indonesian, atau kepedean. Tapi I feel the best that I've ever felt, the most beautiful I've ever been dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi semuanya kembali ke diri kita sendiri selama kita tahu bagaimana
menjaga diri kita. I think setiap tahun itu bisa menjadi kesempatan untuk kita mengupgrade diri secara fisik, mental, emosional. Gitu. Enak ya interview aku, nggak usah nanya, aku pidato aja. 15 menit, tapi boleh nanya kalau ada. Ya, oke. Kak, tapi tadi kan dirimu bilang versi terbaik ya. Untuk menemukan versi terbaik itu butuh berapa lama? Tentunya setiap orang beda ya. Mungkin apa yang aku terapkan kepada hidup aku sendiri nggak akan selalu efektif buat orang lain. Tapi mungkin kalau buat aku pribadi, satu memang sangat mendukung dari kecil aku tuh atlet. Jadi kalau kita ngomong menjadi versi terbaik dari diri sendiri secara fisik, selama kita terus maintain hidup sehat, itu tuh kita nggak akan merasakan bertambahnya umur berdampak negatif terhadap kita. Tapi untuk teman-teman yang mungkin dari kecil nggak punya pola hidup sehat, jangan khawatir, jangan ngerasa bahwa nggak ada kesempatan untuk kalian mengupgrade diri, because it's never too late, gitu. So kapan kalian harus mulailah sekarang untuk memiliki pola hidup yang lebih sehat. Tapi mungkin kalau secara mental ya, aku percaya bahwa dalam hidup kita harus belajar dari setiap kegagalan kita harus belajar dari pengalaman kita maupun pengalaman orang lain. Kita serap, kita cerna, kita evaluasi, dan saat kita mau introspeksi diri dan belajar apa sih kekurangan diri kita, apa sih yang membuat kita misalnya memiliki keburukan ini, itu tuh secara tidak langsung kita menjadi lebih dewasa dan juga lebih yakin dengan diri kita sendiri. Dan self awareness itulah yang membuat kita juga lebih matang secara mental dan emosional. Tapi so to answer that question, kenapa aku bisa jadi versi terbaik dari diri aku sekarang? Karena aku nggak pernah mau terkalahkan oleh situasi hidup, mau itu senegatif atau sesulit apapun. Dan ya itu mungkin kehaluan akulah yang membantu aku setiap tahunnya ngerasa, oh gue tambah kece nih, tambah oke nih. Karena aku ngerasa, oh setiap tahun adalah kesempatan untuk aku memperbaiki diri ke arah yang lebih positif secara fisik, secara mental, secara emosional. Jadi aku tantang aja kalau kalian mau nge-google foto aku dari umur belasan dan sekarang, jauh lebih kece sekarang. Dari itu aku tahu, itu fakta, fix. Kita tapi ulang tahunnya barengan sama Independence Day ya, itu suatu seperti apa dirimu melihatnya? Aku rasa kemarin adalah hari kemerdekaan yang sangat spesial ya dalam sejarah Indonesia, karena sekarang Istana Presiden di IKN bisa dibilang udah siap, dan bahkan banyak pemimpin negara yang sudah mulai bekerja dari kota Nusantara. Jadi aku sempat nyalain TV kemarin dan lihat juga upacaranya yang terjadi di istana yang di Jakarta maupun di Nusantara. I think punya ulang tahun bertepatan dengan hari kemerdekaan itu bittersweet. Kenapa bittersweet? Sweetnya karena tentunya bangga dong bisa merayakan ulang tahun dengan hari merdekanya negara kita, di mana setelah perjuangan yang luar biasa dari nenek moyang kita akhirnya bisa menjadi negara yang independen, yang memiliki demokrasi, dan tentunya terus berkembang dan terus menjadi lebih baik. Tapi bitternya adalah ya kadang-kadang pengen egois kan. 17 Agustus tuh ulang tahun gue, bukan yang lain-lain. It's my day. Tapi harus dibagi dengan suatu tanggal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi itu egois dan kekanak-kanakannya aku aja. Intinya it's a very special day for people in this country, dan ya aku berterima kasih kepada ibu aku karena ini fakta lucu. Sebenarnya aku tidak seharusnya lahir pada 17 Agustus. Harusnya aku lahir awal September, tapi mama aku karena tidak mau merasakan sakitnya melahirkan nanya dokter boleh nggak saya sesar? Kata dokternya oke, bisa aja sih, anaknya udah siap, boleh nggak tanggal 17 Agustus? Ternyata pada tanggal 17 Agustus waktu itu aku udah matang, jadi boleh keluar dari perut ibu aku. Tapi I wasn't supposed to be born
born on the 17th, makanya kalau kata mama aku kenapa aku orangnya keras kepala banget, karena belum harusnya keluar udah dipaksa keluar, akhirnya aku memberontak gitu. So yeah, I was supposed to be a Virgo I guess, but I'm glad I'm a Leo cause Leo's the best. Kado mungkin kado terbaik selama ini. Oh iya, kado. Ini cerita lucu lagi terakhir. Jadi ternyata kemarin dari perusahaan aku banyak anggota tim aku itu udah membuat sebuah surprise karena mereka tahu sebenarnya aku nggak suka ngerayain ulang tahun. Tapi ya me being me, aku tipe orang tuh yang percaya saat kita nge-WhatsApp seseorang atau nge-email seseorang selalu butuh ya ada formatnya lah. Jadi bahkan kalau orang ulang tahun, orang itu nggak suka dirayain, pasti happy birthday, hope you've had a nice day, baru omongin kerjaan. Aku sempat dapat beberapa text message kerjaan dari berbagai orang, dan aku sempat mikir ini mereka emang lupa ulang tahun aku atau sengaja ngomongin kerjaan dan nggak ngomong happy birthday. Jadi sempat kesel dulu kan. Terus sempat kesel, ngomel ke salah satu tim aku. Ternyata setelah diklarifikasi oleh manajer aku, mereka mau ngasih surprise, tapi aku udah sensi dan marah-marah duluan. Jadi akhirnya ada beberapa anggota tim aku yang datang ke lokasi syuting kemarin mau ngasih surprise di situ. Kalau kalian mau lihat videonya ada di Instagram. Dari segi hadiah, kuenya banyak banget. Tadi juga dari Killers banyak hadiah yang belum aku buka, so I don't know what it is. Tapi kalau dari pasangan, dia ngasih aku itu vinyl player, tahu kan, kotak musik untuk CD yang besar, vinyl player gitu. Jadi lagi-lagi kenapa dia membelikan aku kotak musik seperti itu, karena kita kalau makan pagi di kafe atau misalnya lagi di Bali gitu, kita seneng banget dengerin adalah tipe musik tertentu oleh penyanyi Brasil yang kita biasanya main di Spotify kita. Tapi kali ini dia beli playernya biar rasa-rasanya lebih klasik gitu. So that was really sweet. And ya dinner tadi malam sama beberapa anggota tim aku, kayak aku bilang. Basically orang yang kenal aku tahu aku orangnya kurang suka dikasih barang. Aku lebih suka diberikan pengalaman atau sebuah experience gitu, mau itu makan bareng atau sebuah kartu dengan tulisan yang sangat deep, itu aku lebih suka daripada dikasih sebuah barang. So if you give me a card that's very meaningful, that's much more special to me daripada dikasih sesuatu yang material. Thank you. By the way, thank you tim media udah dateng. Maaf nggak bisa interview satu-satu karena emang udah harus ke lokasi syuting. Tapi thank you so much udah mau ngeliput hari Minggu. So see you guys next time.